Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Dr. Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya Dr. Suci Ariyanti. Teman-teman, tahu gak sih ada loh infeksi cacing yang bisa sampai infeksi ke vagina, ke rahim. Kok bisa? Cacing apakah ini? Penasaran? Yuk ikuti. Sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Dan tolong dukung channel kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe. Teman-teman, kali ini kita akan membicarakan tentang cacingan lagi, dan ini khusus cacing ini sebenarnya sesuatu banget karena dia itu bisa masuk ke vagina, bisa sampai ke rahim, ke saluran tuba, ke saluran kencing pun bisa sampai ke ginjal. Cacing apa ini? Cacing ini kita kenal dengan sebutan cacing kremi atau Oxyuris vermicularis. Jadi kalau misalnya kita ada memakan telur yang aktif dari cacing, telur cacing ini ke dalam tubuh kita, masuk nih kan ke dalam tubuh. Terus dia akan menetas dan dewasa di usus besar kita dekat usus buntu. Di sekum bagiannya. Nah, ketika cacing dewasa yang perempuan, betina ya bukan perempuan, oke. Betina yang sedang hamil, itu dia nggak di situ langsung menetas. Dia jalan dia ke usus besar sampailah dia ke anus. Ini pada malam hari ya teman-teman. Ketika dia sudah sampai di anus, dia akan bertelur di situ. Jadi telurnya itu ada di anus. Nah, ketika proses dia melahirkan telur, bertelur di sana, kita akan merasakan gatal di anus. Teman-teman di rumah ada nggak yang cacingan, yang gatal di anusnya? Inilah khas kalau sedang mengalami infeksi dari cacing jenis ini. Tahu nggak? Dari cacing ini, dari telurnya itu bisa terjadi yang namanya autoinfeksi. Bagaimana caranya? Jadi telurnya ada di anus, nanti dia menetas menjadi larva. Nah, kalau misalnya pertama ada 3 jalur nih. Yang pertama, kita gatal kan, kita garuk. Telur itu pindah nih ke kuku kita, ke tangan-tangan kita. Kalau misalnya kita makan, masuklah dia telurnya ke mulut kita, masuk lagi ke kerongkongan, terus ke lambung, usus halus, sampai di usus besar dia dewasa di sana. Atau misalnya tadi yang tangannya habis pegang, itu dia megang sesuatu. Entah dia megang pensil, karpet, boneka, nanti orang lainnya megang. Masuk lagi dia. Jalur pertama. Jalur kedua, yang larvanya tadi itu bisa masuk sendiri dia ke anus. Naik lagi dia. Jadi dia itu akan menginfeksi sendiri, masuk dia ke anus, ke usus besar, dewasa lagi dia di sana. Dan yang paling serem menurut saya ya, mungkin dari teman-teman kalau tahu juga pasti harus lebih hati-hati. Yang ketiga, jadi ketika dia sudah menetas jadi larva dia di anus, itu dia bisa jalan ke sekitarnya. Nah, kita tahu kan anatomis dari tubuh kita, anus nih di bawahnya. Atasnya apa? Cewek itu ada vagina. Dia bisa jalan loh larva itu ke vagina, masuk ke sana, terjadilah radang, vaginitis. Masuk dia lagi ke rahim, jadi radang rahimnya. Sampai dia ke saluran tuba. Itu bisa nanti kesumbat, gangguan kesuburan juga bisa terjadi kalau infeksi cacing ini di tubuh kita. Kalau dia jalan lagi jauh sedikit ke atasnya, itu kan ada saluran kencing. Dia bisa buat infeksi saluran kencing. Cacingan di saluran kencing kita. Cacingnya bisa jalan-jalan. Wah. Nah juga
Posisinya tadi yang cacing dewasa itu kan di sekum ya, dekat usus buntu. Kalau dia banyak di sana, dia bisa jalan ke usus buntu, bisa kesumbat usus buntunya, bisa timbul yang namanya sakit usus buntu atau disebut juga apendisitis. Wah, langsung harus operasi darurat kan? Jadi jangan sepelekan kalau teman-teman itu kena penyakit cacingan. Selain itu tentunya ketika dia di usus, dia itu akan berebut makanan sama kita. Makanan, zat gizi, suplemen, mineral, vitamin yang kita makan, dia duluan yang ngambil. Kita apa yang dapat? Ampas. Berat badan bisa turun. Kalau mau melakukan pemeriksaan dia simple banget. Kalian tinggal ambil selotip. Saat gatal tuh ya, kalian tempelkan di anus. Terus langsung lihat di bawah mikroskop. Kalau ketemu telur cacingnya, positiflah dia terkena infeksi cacing kremi. Pengobatannya tentunya dengan minum obat cacing dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Jadi teman-teman di rumah itu satu keluarga ya, harus cuci tangan teratur sebelum makan, sesudah makan, sebelum sesudah buang air kecil, buang air besar atau membersihkan sesuatu. Dan juga membersihkan ganti pakaiannya, barang-barang atau karpet. Karena kan duduk di situ tuh. Jadi dibersihkan karpetnya dengan penghisap debu. Terus gak boleh digarut waktu gatalnya. Itu mengantarkan ke sini loh telur-telurnya. Dan juga kebiasaan yang suka gigit-gigit kuku. Tidak boleh ya, karena itu memudahkan bagi si cacing untuk masuk ke tubuh kita.